Bayangin, gimana kalau kamu bangun di sebuah negara di mana pemerintahannya itu udah ngatur semua kehidupan rakyatnya. Bukan yang ngatur dari segi menjamin kualitas hidupnya, tapi dari segi kebijakannya yang selalu menyusahkan rakyat, di mana rakyat itu selalu dikendalikan oleh sistem secara total, selalu ditindas, selalu dibawahkan, di mana media juga dipropaganda dan selalu ada berita-berita tentang pahlawan palsu. Semuanya dikendalikan oleh pemerintahan, mulai dari berita yang kamu baca, makanan yang kamu makan, sampai siapa yang kamu percaya itu udah diatur oleh negara. Jadi yang saya maksud itu adalah Northspire, sebuah partai politik yang memerintah Inggris Raya di film V for Vendetta. Terus tiba-tiba muncul satu orang misterius pakai topeng, dan dia ngelawan semua kebijakan itu dan ngajak semua orang buat ikut bangkit dan mencari kebebasan dalam sistem yang terkutuk. Kita akan ngobrolin dan belajar tentang perlawanan, propaganda, dan makna kebebasan yang bisa kita pelajari dari film V for Vendetta dalam segmen Belajar dari Film. Oke, sebelum ke pembahasannya, kita harus mengetahui dulu beberapa hal yang perlu kita ketahui dari film V for Vendetta. Pertama, sinopsis film ini bercerita tentang dunia distopia yang berlatar Inggris di masa depan, di mana sistem pemerintahan yang totaliter menyebabkan pengendalian media dan ketakutan rakyat jadi senjata utama pemerintahan. Dan di setengah situasi seperti itu, muncullah sosok V, pria misterius dengan topeng Guy Fawkes, di mana dia memulai berbagai aksinya untuk menjatuhkan rejim tersebut. Lalu, di tengah aksinya dia bertemu dengan cewek bernama Evie Hammond, dan melalui serangkaian peristiwa, V berhasil mengubah Evie dari seorang warga yang ketakutan menjadi pendukungnya. Tell me, do you know what day it is, Evie? Dengan aksi dan pidatonya, V bertujuan untuk membangkitkan kesadaran rakyat agar melawan penindasan dan merebut kembali kebebasan mereka. Yang dimana di film ini puncaknya adalah peledakan gedung parlemen pada tanggal 5 November. Kita bakal bahas 3 hal penting yang berkaitan dari film ini. Yang pertama adalah perlawanan. Perlawanan adalah suatu tindakan menentang atau tidak setuju terhadap sesuatu kekuasaan, aturan, atau ideologi yang dianggap menindas atau tidak adil terhadap eksistensi tertentu. Dalam konteks film ini berarti masyarakat. Bentuk perlawanan sangat banyak dan beragam. Contohnya seperti aksi demo, protes secara damai, sampai pemberontakan secara bersenjata. Yang kedua adalah propaganda. Propaganda adalah bentuk komunikasi yang bertujuannya itu untuk memengaruhi sudut pandang, keyakinan, dan perilaku audiens. Propaganda seringkali melibatkan penyebaran informasi yang bias, menyesatkan, atau bahkan emang salah dengan tujuan untuk mencapai hal tertentu. Kunci dari propaganda adalah manipulasinya terhadap emosi dan pemikiran manusia. Lalu yang ketiga adalah kebebasan. Ini adalah hak atau kondisi seseorang untuk bertindak, berbicara, dan berpikir tanpa batasan atau tanpa campur tangan orang lain. Kebebasan mencakup banyak hal, contohnya seperti kebebasan dari penindasan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Terus gimana cara film ini menyampaikan tentang bagaimana propaganda itu bekerja? Kenapa kebebasan itu harus diperjuangkan? Dan gimana sebuah topeng bisa jadi simbol dari perlawanan terhadap sistem terkutuk? Gue bilangnya ini itu sistem terkutuk karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya itu sangat-sangat setan. Yang pertama adalah sebuah simbol perlawanan. Simbol perlawanan di film ini kita akan bagi lagi menjadi 3 poin. Poin 1, simbol perlawanan individu, di mana V adalah simbol perlawanan paling jelas dalam film ini. Ia melakukan serangkaian aksi untuk menghancurkan rejim Northspire. Contohnya, saat V membajak siaran televisi pemerintah untuk menyampaikan pesannya langsung kepada seluruh rakyat. Ia menjelaskan bahwa rejim Northspire itu berkuasa karena rakyatnya sendiri, yang diliputi ketakutan, rela menukar kebebasan mereka dengan iming-iming janji keamanan dan ketertiban. Ini adalah sebuah simbol perlawanan terhadap propaganda pemerintah dari sosok V. Lalu ia mengakhiri pidatonya dengan pesan ajakan, But if you see what
I see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek, then I ask you to stand beside me 1 year from tonight, outside the gates of Parliament, and together we shall give them a 5th of November that shall never, ever be forgot. Intinya, Pi itu ingin mengajak rakyatnya itu bersatu melawan penindasan. Aksi yang dilakukan ini bukan hanya sekedar pengen gaya-gayaan doang nih, tapi ini juga simbol perlawanan terhadap sistem dari pemerintahan. Poin 2 adalah simbol perlawanan rakyat. Setelah aksi dan pidato yang dilakukan oleh Pi pada akhirnya menginspirasi rakyat untuk melakukan perlawanan massal. Di mana pada klimaks film ini ribuan warga London turun ke jalan. Semuanya mengenakan topeng Guy Fawkes. Ini adalah perlawanan tanpa kekerasan yang menunjukkan persatuan dan penolakan total terhadap rejim. Lalu ketika Evie menekan tombol untuk meledakkan gedung parlemen, ribuan orang berdiri dan menyaksikan ledakan tersebut, menandakan dukungan mereka terhadap perlawanan dan awal dari kebebasan. Poin 3, topeng adalah sebuah simbol perlawanan. Topeng Guy Fawkes tersebut menjadi simbol bahwa perlawanan bukan lagi hanya milik Pi, tetapi sudah menjadi keberanian yang dipegang oleh seluruh rakyat. I read that the former United States is so desperate for medical supplies. Yang kedua adalah propaganda. Film ini nunjukin gimana media bisa dipakai sebagai senjata pemerintah dalam menyampaikan berita yang sesuai dengan agenda mereka. Contohnya di film ini, pemerintah menggunakan media massa, khususnya stasiun televisi BTN, secara konsisten menayangkan laporan berita yang dilebih-lebihkan tentang kejahatan, terorisme, dan ancaman dari luar. Tujuannya adalah untuk membuat rakyat takut sehingga mereka lebih mudah menerima kontrol dari pemerintah yang dianggap sebagai perlindungan. Mirip-mirip sama kalau misalnya lu lagi scroll media sosial dan algoritma lu itu cuma kasih konten yang sesuai sudut pandang tertentu. Dan lama-lama karena udah terbiasa dengan konsumsi hal tertentu yang tadinya lu anggap hal itu salah, perlahan persepsi itu mulai berubah dan mulai membenarkan hal yang salah. Itulah propaganda. Kebebasan dalam film ini digambarkan dengan sangat mendalam. Contohnya, pengendalian informasi oleh pemerintah, di mana rakyat tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak dibebaskan untuk berpikir kritis. Dan rakyat hidup dalam ketakutan yang konstan terhadap pengawasan pemerintah. Pada klimaks film ini, kebebasan terwujud dalam bentuk perlawanan massa. Ribuan warga London mengenakan topeng Guy Fawkes bukan untuk menyembunyikan identitasnya, tetapi untuk menyatakan persatuan mereka sebagai kebebasan. Mereka berdiri bersama di hadapan pasukan pemerintah. Momen ini melambangkan bahwa kebebasan akhirnya berhasil direbut kembali oleh rakyat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari film V for Vendetta ini? Pertama, kekuatan sebuah ide itu bisa lebih kuat dari hal apapun. Ketika Pi meninggal, perjuangannya itu tidak berakhir. Sebaliknya, Evie dan ribuan orang lainnya yang terinspirasi olehnya mengambil alih dan topeng Guy Fawkes menjadi simbol ikonik dari sebuah ide perlawanan. Lalu, pentingnya bagi kita untuk berpikir kritis dan cek informasi yang kita dapat. Karena jika informasi yang salah kita telan mentah-mentah, itu bisa mengubah persepsi kita terhadap sesuatu. Dan juga V berpendapat bahwa rakyat bertanggung jawab atas kondisi negara mereka. Dalam salah satu pidatonya, ia mengatakan bahwa jika rakyat mencari pihak yang bersalah, mereka harus melihat ke cermin. Ini adalah sebuah pengingat bahwa kebebasan dan keadilan tidak datang begitu saja. Hal itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Ketika warga negara memilih untuk diam dan tunduk pada penindasan, secara tidak langsung kita sendiri menyerahkan diri untuk menjadi kacung para penguasa. Ya, segitu aja lah pembahasan video ini. Semoga kalian pada ngerti apa yang gue pingin dari tadi ya. Pesan dari Sinemin,
Kalau lu punya suara, pakailah dengan bijak. Kalau lu punya kebebasan, gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau lu punya ide, jangan takut buat menyuarakannya. Selama ide lo itu ada di jalan yang benar, gue yakin alam semesta pasti bantu kita untuk mencapai ide tersebut. Jadi, sampai jumpa di pembelajaran Sinemin selanjutnya.